Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting dalam perancangan tata letak fasilitas, yaitu mengenai luas lantai produksi dan juga fasilitas. Nah, topik ini yang nantinya akan membantu kita memahami bagaimana ruang dalam sebuah pabrik dirancang agar efisien dan mendukung kelancaran produksi. Kemudian apa saja yang akan dibahas? Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu ada luas lantai gudang, produksi, fasilitas, allowance, jalan, dan juga ruang kosong. Kemudian luas lantai. Luas lantai ini adalah area untuk ruang yang digunakan, area atau ruang yang digunakan untuk semua aktivitas di pabrik, mulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan produk jadi, hingga ruang kantor dan fasilitas pendukung lainnya. Lalu apa itu lantai gudang? Nah, lantai gudang ini dibagi menjadi dua, ada gudang bahan baku, receiving, dan juga gudang bahan jadi, shipping. Nah, kalau gudang bahan baku ini menyimpan material produksi, sementara gudang barang jadi menyimpan produk yang siap dikirim. Nah, cara penyimpanan juga bisa dengan mode rak atau ditumpuk. Jadi si perhitungan luas gudang nantinya itu akan berbeda tergantung sistem yang digunakan. Nah, untuk menghitung luas gudang itu nanti kita perlu data seperti ukuran kemasan, jumlah bahan per jam, tipe material, jumlah tumpukan, dan juga baris, serta allowance-nya berapa. Nah, nanti ini semua digunakan agar ruang gudang cukup dan tidak boros. Kemudian lantai produksi. Lantai produksi ini adalah area yang digunakan untuk fabrikasi dan perakitan. Nah, disinilah si mesin-mesin itu nantinya akan diletakkan. Jadi, kita perlu tahu ukuran dan jumlah mesinnya serta kerja operatornya dan juga area kerjanya. Dan kita juga tidak boleh lupa sama si allowance tadi. Ini juga harus dihitung supaya nantinya itu si operator bisa bekerja dengan aman dan juga nyaman. Nah, selain dari si ukuran mesin, kita juga membutuhkan data MPPC yang sudah kita hitung kemarin untuk melihat alur produksinya. Yang nantinya dari situ kita akan tahu nih bagaimana letak mesin yang ideal dan berapa ruang yang dibutuhkan dengan tujuannya supaya tidak ada tabrakan antar aktivitas produksi. Kemudian di sini juga ada luas lantai fasilitas. Selain produksi, ada juga fasilitas pendukung seperti pos satpam, ruang kesehatan, dan juga masjid. Nah, ini semua dihitung karena berpengaruh kepada luas total yang biasanya ditambah allowance agar ruangannya itu nyaman. Nah, dari tadi kita membahas allowance. Apa itu allowance? Allowance adalah ruang tambahan untuk keamanan, ruang gerak operator, dan juga akses perawatan. Misalnya, mesin mungkin ukurannya itu 2 meter, tapi kita butuh 1 meter tambahan di sekelilingnya untuk perawatan dan pergerakan operator. Atau begini, ini kan di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar. Nah, misalnya kalian itu lagi duduk di sini. Nah, di sini ya. Lagi ngerjain tugas. Nah, kan nggak bisa nih kalau misalnya si kursinya itu tetap di situ. Kalau misalnya kalian mau ke sini, pasti kalau kalian mau masuk, itu harus dikebelakangin dong. Atau dipundurin lah ya, kan? Nah, kursinya itu dipundurin. Nah, ini tuh disebutnya allowance. Jadi, di sini ruang gerak untuk kamu bisa ke sini. Jadi ketika kalian ingin duduk atau berdiri, kursinya pasti harus digeser atau dimundurin terlebih dahulu supaya kalian bisa gerak. Nah, supaya bisa gerak dengan nyaman, karena kan gak mungkin kalau kursinya tetap di sini tanpa ada gerak, bakal susah karena ruangnya di sininya sempit. Nah, ruang tambahan inilah yang untuk menggeser kursi yang disebut allowance.
begitu. Lalu di sini ada jalan. Jalan adalah sirkulasi yang mana digunakan oleh operator atau alat angkut dan kendaraan kecil dalam pabrik, yang mana jalan ini wajib disiapkan agar tidak menghambat alur produksi. Lebarnya juga tergantung jenis peralatan yang dilewati. Kayak misalkan ini, nah kan tadi udah ya tahu untuk allowance-nya yang dipundurin kan, agak dipundurin kayak gini misalnya. Nah, kalian harus ukur nih jalan untuk bolak-balik ke sini itu kira-kira membutuhkan berapa. Misalkan ini kan cuman area misal lab komputer buat buat praktikum atau ngerjain tugas. Berarti kan di sini cuman butuh buat satu orang dong. Di sini jalannya butuh satu orang untuk lewat bolak-balik gitu. Nah, berarti ukuran ini tuh buat satu orang buat ngelewatin ini tuh berapa bolak-balik keluar masuknya. Nah, ini disebut jalan. Nah, ini allowance-nya. Begitu. Kemudian ada ruang kosong. Kalau ruang kosong ini bukan berarti tidak berguna. Ini itu adalah area cadangan untuk ekspansi atau keperluan darurat. Ini juga bisa untuk estetika ruangan. Nah, biasanya itu dibiarkan terbuka agar layout nanti bisa fleksibel untuk perubahannya ke depan. Nah, misalkan ini nih. Ini kan udah ada ya tata letaknya. Di sini udah ada tata letak yang dipakai gitu, semuanya udah ada. Nah, tapi di sini ada ruang kosong kan. Misalkan area kosong ini kalian ini mau dibuat jadi parkir. Nah, ini tuh untuk pintu masuknya, gerbangnya, jalan buat ke parkir dan sebagainya. Ini jalan. Nah, di sini kan masih ada tetap ruang kosong. Nah, area kosong ini juga bisa ditambahkan sebagai estetika, kayak tambahan tanaman atau kolam kayak gitu. Ini tuh bisa digunakan untuk potensi ekspansi, atau misalnya kalian mau tambahan ruang tidur, karena kan di sini ruang tidurnya cuma satu. Nah, kalian di sini mau disimpannya ruang tidur aja untuk ruang tidur kamar tamu misalnya. Berarti kan ini itu untuk keadaan darurat ya. Nah, berarti ini itu bisa kayak gitu. Lalu apa sih perbedaan dari ketiganya? Soalnya kan ketiga itu sering disamakan. Nah, kalau allowance itu adalah ruang tambahan di sekitaran mesin dan juga alat. Kalau jalan itu jalur sirkulasi pergerakan, sedangkan ruang kosong yaitu area cadangan untuk kebutuhan khusus dan ekspansi. Nah, jadi semua ini itu harus dihitung secara terpisah dalam desain layout. Jadi intinya seperti ini. Kalau pabrik membutuhkan ruang, tetapi ruang tersebut harus digunakan secara efisien. Semua aktivitas dalam pabrik membutuhkan ruang, mulai dari bahan baku diproses, dirakit, hingga menjadi barang jadi yang kemudian dikirim ke konsumen. Namun, ruang itu terbatas dan membutuhkan biaya yang besar. Karena itu, perencanaannya harus efisien dan fungsional. Maka, luas lantai harus dihitung dan dikategorikan berdasarkan aktivitasnya, seperti area produksi, untuk fabrikasi dan perakitan, area penyimpanan, untuk gudang, bahan baku, dan barang jadi, serta fasilitas pendukung seperti kantor, satpam, dan juga masjid. Setiap area memiliki kebutuhan yang berbeda, misalnya ukuran mesin, jumlah bahan, sistem penyimpanan, dan lain sebagainya. Karena itu, perhitungan luas lantai tidak boleh dilakukan asal-asalan, tetapi harus menggunakan data aktual, seperti ukuran mesin, volume bahan, ukuran kemasan, dan model penyimpanan. Setelah luas dasar diketahui, kita juga harus menambahkan allowance.
jalan ruang kosong. Jangan langsung menempatkan mesin tanpa memperhitungkan ruang gerak operator, jalur perpindahan bahan, maupun kemungkinan pengembangan di masa depan. Nah, semua data tersebut nantinya digunakan untuk menyusun tata fasilitas atau layout produksi. Mesin ditempatkan sesuai alur kerja, gudang dirancang agar material mudah diakses, dan jalan dibuat cukup lebar untuk alat angkut. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang ideal, yaitu efektif sesuai kebutuhan produksi, aman bagi pekerja, sehat dan nyaman, serta efisien, sehingga tidak ada ruang yang terbuang sia-sia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai modul 4. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, mungkin nanti kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.